Shalom, puji nama Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau satukan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami kembali di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang empunya segalanya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami indah sampai hari ini Tuhan. Hidup kami selalu aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami membawa korban persembahan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan hati kami, murnikan hati kami Tuhan. Biarkan pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Semakin hari semakin indah, semakin dekat, semakin murni tujuan kami. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkaryalah pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jiwa kami rindu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengenal kehendaknya.
setia sampai kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu biarkan jemaat menyanyikan, mengikut Yesus, kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan. Yesus, itulah kesukaan. Engkau mendengar setiap pujian kami Tuhan. Engkau bertahta pagi hari ini di atas pujian kami Tuhan. Di saat kami memuji, menyembah Engkau, hadirat-Mu ada di tempat ini dan urapan-Mu Tuhan berlaku atas kehidupan kami Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu kami yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu kami yakin Tuhan mengikut-Mu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu terima kasih Tuhan, kami sembah, kami agungkan, sungguh mulia, sungguh ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik Yesus. Terimalah korban syukur kami, ini penyembahan kami. Tiada lain yang kami sembah, hanya nama-Mu Yesus. Glory, glory, syukur.
Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, sangat baik Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Bekerjalah Roh Kudus, lawat kami Tuhan. Sama setiap kami Yesus, kami perlu Engkau. Haleluya. Syukur, terima kasih. Sungguh kami Tuhan perlu Engkau. Sungguh kami perlu Engkau. Terpujilah Tuhan. Lawatan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Hati yang keras Engkau lembutkan pagi hari ini Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan tangan yang hampa Tuhan. Kami pulang keadaan kami berbeda Tuhan. Keadaan kami lebih kuat. Jamahan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, syukur. Penuhi kami Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Syukur, terima kasih. Glory. Besar karya-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau terus memuji-Mu. Sepanjang umur hidup kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan puji Engkau. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Terimalah pujian kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa korban syukur dari hati kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sucikan pujian kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau terlalu baik. Kau sungguh, Engkau sangat baik sampai pagi hari ini Tuhan. Jika bukan karena kemurahan-Mu Tuhan,
kami tidak sanggup bertahan sampai hari ini. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat suaramu, belajar terpujilah namamu Yesus, kami agungkan Engkau, kami sembah Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih glorious you, haleluya. Sembah, agungkan Tuhan, berserulah, berserulah, yakin, yakin, hidup kami serahkan, hidup kami berikan Tuhan. Kau yang punya, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahanmu, ini mazmur kami. Terimalah korban kami, terpujilah namamu,
Bentuk kami Tuhan, lembutkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Yesus, kami rindu Tuhan, kami rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Kau yang kami sembah. Hati kami bersyukur, jiwa kami berapi-api Tuhan. Terimalah mohon kami rindu Engkau Yesus, jamah setiap kami Yesus. Haleluya. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nyatakan Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus. Yang kami agungkan pagi hari ini hanya nama-Mu Yesus. Engkau Tuhan kami selamanya, Engkau Raja kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nyatakan Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan. Ya Yesus, Engkau Raja kami Tuhan. Engkau nahkoda kami Tuhan. Kami mau mengikut kemana Engkau membawa kami Tuhan. Hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau berdaulat Tuhan, berdaulat
kesembuhan Tuhan, ada penghiburan. Haleluya, haleluya. Glory syukur, glory haleluya. Sembahkukan Dia. Yesus, 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 Yesus. Kami serukan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwa kami rindukan Kau. Iya namanya lawas. Iya namanya lawas. Namanya lawas. Namanya lawas. Iya namanya lawas. Namanya lawas. Iya namanya lawas. Namanya lawas. Ini lawas. Iya namanya lawas. Terus Tuhan, terus berjalan kudus. Iya namanya lawas. Iya namanya lawas. Iya namanya lawas. Iya namanya lawas. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Hati kami selalu rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Jiwa kami dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yang sepakat dengan saya, angkat tanganku, katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita masuk dalam doa. Segala hormat syukur kami Tuhan, ku layak sujud di hadapan-Mu. Berterima kasih Tuhan, kesempatan bahkan kesehatan yang Kau sudah beri kami, sehingga kami bisa datang untuk bersama-sama bersekutu dengan Kau di rumah-Mu yang sudah Kau sediakan Tuhan. Diberkatilah mereka juga yang harus tidak bisa hadir di sini, harus online Tuhan karena keadaan mereka. Tetap Kau berkati Tuhan. Lancarkan aliran udara bukan di kami saja Tuhan, mungkin jam-jam yang sama semua pada mengadakan doa pagi melalui online pun. Lancarkan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Bagi-bagikan, buka hati mereka yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kau jawablah segala masalah mereka itu. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan, semoga apa yang diperkatakan, apa akan diberitakan benar-benar dari hati-Mu Tuhan. Bukan dari hati kami, bukan dari kaki kami. Kau sendiri bicara Tuhan. Mengenai kemurahan, mengenai pelajaran daripada pelajaran Nabi Yunus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa yang siap mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hatinya. Kami ucapkan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan. Berkat Tuhan yang begitu indah dan juga firman-Nya maupun juga puji-pujian itu memberkati kami. Terima kasih dan silakan PowerPoint dinyalakan. Hari ini saudara kita telah membaca kitab Yunus pasal 3 dan pasal 4. Kemarin 1 dan 2. Hari ini saya perlengkapi untuk bukan sok atau gimana, tapi saya perlengkapi yaitu pelajaran Yunus ini, yaitu di dalam ayat 1 dan ayat sampai ayat 16-nya, yaitu cerita Yunus berusaha lari dari Tuhan. Yang kedua yaitu Tuhan menyelamatkan Yunus. Dan juga yang ketiga, Yunus di Niniwe, yaitu pasal 3 dan pasal 4 yang kita baca pada hari ini. Tema pada hari ini kami berikan tema yaitu karakter Yunus yang kita pelajari dan juga pelajaran rohani dari karakter Yunus. Kita masuk yang pertama. Nabi Yunus itu adalah anak dari Abitai, nabi yang keras kepala. Dan juga dia pelayanan, dia itu ogah-ogahan atau reklantenli, yaitu ogah-ogahan sakarepe dewi. Sifat Yunus itu ada 7 sifat yang perlu kita pelajari. Jangan sampai kita juga menyontoh dan juga apakah kita ada karakter-karakter Yunus itu ada di kita. Yang pertama yaitu dia yaitu semaunya sendiri. Di dalam gambar saudara lihat di gambar kiri. Di gambar sendiri yaitu di mana Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dia gak pergi, tapi dia pergi ke, gambar ini menunjukkan saudara petanya supaya ada gambaran. Yaitu kalau di gambar ini menunjukkan gambar 1 yaitu Niniwe. Letak Niniwe itu yang saudara mengerti di Irak. Saudara. Dia disuruh Tuhan pergi ke Irak, tapi dia gak mau dan dia pergi ke Tasik. Jaraknya yaitu di Spanyol. Jaraknya berapa kilometer saudara? Antara Yope dan sampai ke Niniwe itu kurang lebih 1000 kilometer. Dia juga ke Tasik juga 1000 kilometer. Saudara bayangkan pelayanan pada zaman dahulu apa dilakukan, nggak tahu mungkin pakai keledai atau gimana. Yunus Ararasen, waduh aduh nih jauhnya, wis lari aja. Ya, dia orang yang memang keras kepala. Tapi ingat, dia meskipun demikian, dia orang yang kedua, yaitu dia saleh. Salehnya apa? Dia itu takut be Tuhan. Orang yang saleh itu seperti contoh siapa? Yaitu Ayub, Nuh, Yusuf, Abraham, Daniel, dan Paulus. Mereka ini orang saleh di hadapan Tuhan. Orang saleh itu orang yang bagaimana?
Orang ciri-ciri orang saleh yang pertama dia tentu takut be Tuhan. Takut Tuhan bukan Tuhan itu mendeni, saudara. Takut be Tuhan itu maksudnya apa? Bagi orang yang sungguh-sungguh yang melakukan kebenaran. Yang diperintah Tuhan diikutin, itu orang yang takut. Apa yang Tuhan katakan diikuti, meskipun gampang. Saudara kadang-kadang nggak mau melakukan, maka tidak terjadi jawaban tidak dijawab. Yang kedua cirinya apa? Dia itu hidup, yaitu kudus, yaitu taat. Yang ketiga yaitu taat. Ini yang susah, saudara. Dan juga yang imannya teguh dan juga susah dilakukan. Saya percaya semua yang kita di sini baik pembicara maupun pendengar semua punya 4 prinsip ini. Kita tuh percaya, yakin percaya ya. Semua percaya Tuhan Yesus, percaya juru selamat ya. Tapi yang kedua itu yang gaugaan, setia. Mau jalani setia tuh sudah beratnya bukan main. Ya, ibadah tuh. Contohnya tuh. Tuhan sudah membenahi keluarga-keluarga di dalam, ini pendapat saya, membenahi diadakan terjadilah COVID selama 2 tahun. Tuhan olah 2 tahun ini keluarga-keluarga, terutama, saya katakan terutama, kaum bapak lelaki itu untuk mengerti di rumah. Dan ibu pun juga mengerti di rumah bagaimana melayani anak-anak itu. Jadi dua-dua bekerja sama. Itu lihat, bagaimana ibu itu lihat anaknya, ini loh modelnya anakmu. Kalau di sekolah ya kayak gini, di rumah dia sekarang rasakan. Wah, mamanya aku pegel, ya anak mari. Nah, ibu juga merasakan bahwa anaknya itu nakalnya kayak gini. Demikian juga kaum bapak, dingertikan bahwa ibunya itu di rumah tuh nggak nganggur-nganggur, saudara. Ini kerjaan ibu. Orang tua yang orang laki itu udah ngerti. Oh, saya nggak kerja tok ya, tapi istri saya di rumah itu kayak gini. Dia coba bayangkan, saudara, ya. Seorang istri bangun pagi nyiapkan siapa? Anaknya makan. Kedua, apalagi bangunnya anaknya. 1, 2, 3, jadi manajer di rumah, ngurusi pembantu, apalagi ngurusi makanannya. Enggak mau lagi suami yang maunya dilayani terus, padahal bisa berdiri sendiri, bisa buat kopi sendiri. Enggak mau, mintanya dilayani, kesiapan kopi. Kalau nggak ada kopi marah-marah. Layakkah itu? Gak layak Tuhan. Tuhan celikan, ini loh kerjaannya istrimu. Kita jangan cari kerja tok betul selesai. Pulang kerja, udah selesai, ngamuk-ngamuk kerja penoteh. Buat tuh dewi loh, masih belum stroke loh. Ya toh, buatlah. Mama nang kopinya. Belum pak, ya wes gak apa-apa, terima kasih. Ambil teh sendiri, masih bisa jalan. Ya maksudnya dilayani terus. Kita tuh siapa saudara? Siapa kita? Debu yang Tuhan angkat untuk jadi anak Tuhan. Kelanjutannya, ya sifatnya gimana? Pemberani, konsisten. Yunus konsisten. Dia salah, dia tahu. Sampai dia gambar yang ke kiri, katakan dia, Yunus tahu di kapal itu dia itu kapal karena badai karena dia. Dia ngaku, udah lemparan saya ke laut. Dia gak mikir, ya sudah mati, ya sudah, salah. Ini anak Tuhan harus konsisten, berbuat salah. Tuhan katakan kamu salah. Oke Tuhan, saya ikuti. Gak taat, oke Tuhan. Tuhan hajar cewek, terima. Saudara, kalau saudara mau terima dengan rendah hati, saudara meskipun dihajar, dicewir sama Tuhan, sakit, saudara, tapi Tuhan tetap menyembuhkan. Amin, saudara. Karena saudara taat, maka kesembuhan terjadi. Seperti halnya saya waktu tahun April bulan ini, saya nggak doa pagi di rumah. Istri saya berdoa, saya nggak doa, saya kepingin jalan-jalan terus. Tapi Tuhan ajar apa? Saya harus jatuh ditabrak sepeda motor merah di sini, biru sampai bawah. Tuhan ajar, kamu nggak taat suruh sembahyang ya nggak mau. Istrimu duduk sembahyang, kamu kejebut. Buat apa ke susu? Tuhan bilang, sembahyang. Enggak Tuhan, nanti ayo pulangnya. Tuhan selentik, tabrak sepeda motor sakit saudara. Tabrak dari kanan saudara. Jatuh. Yang sekarang akibatnya apa? Saya kalau jungkuk ya sakit-sakit sedikit. Tapi Tuhan tetap sembuhkan. Ketaatan itu harus diikuti. Kalau Tuhan nggak mau, ya diajar. Seperti Yunus ini. Ya, dia konsisten. Sampai Tuhan menolong Yunus. Dia lihat hatinya. Ini sungguh-sungguh mau bertobat. Dia kirim ikan paus. Dan dimasukkan dalam mulut ikan paus. Saudara dalam 3 hari di mulut ikan paus itu enak nggak? Apek saudara. Baunya nggak enak. Tapi Yunus terima. Tapi Tuhan lihat hatinya Yunus ini.
benar-benar dia mau bertobat. Maka dia suruh sama Tuhan apa? Pergi. Dan dia mau termasuk seorang yang prayerful, orang yang berkenan di dalam doanya. Kita juga harus belajar bagaimana Yunus itu belajar kok sampai gitu ya. Kok sampai jadi tolong Tuhan sampai ngirim, Tuhan ngirim ikan paus. Kok bisa? Ya kenapa? Tuhan lihat hati. Ya, Tuhan lihat hati kita. Saudara hari ini datang kemari, Tuhan tahu hati saudara, Tuhan tahu hatinya mau apa. Tuhan tahu hatinya apa. Dicari Tuhan, Tuhan tahu. Ya, demikian terusannya juga. Dia orang yang juga taat setelah dihukum. Seperti saya katakan, jangan kita jadi orang yang taat sudah dihukum. Ya kalau dihukumnya terus dipulihkan, kalau dihukumnya mandek bagaimana? Terus dipanggil Tuhan. Seperti dalam Amsal 1 ayat 29. Kalau dikasih teguran gak mau dipotong umurnya. Terus dipotong terus kemana? Ingat, kalau kita gak taat pada saat itu, dan keadaan kita itu keadaan berdosa gak taat, kita kemana saudara? Itu artinya ditakut oleh Tuhan. Ya, kalau sekarang tiap pagi, saudara bangun pagi. Sebelum bangun pagi, saudara sudah nyetel alarm. Tapi belum sampai saudara terbangun. Bangun dong saudara. Tuhan akan bicara itu. Tidur lagi gak bisa. Wes nurut toh. Tuhan mau ngomong apa sih itu? Lah, saudara kalau menurut bisa jawab doa saudara itu dijawab. Nurut aja, setia aja susah. Apalagi nurut, bener gak saudara? Ya, setia itu susah. Ibadah aja tuh. Ya, pagi online. Enak online lah. Sorry kalau saya katakan mungkin gak enak. Kalau perempuan bilang, gak usah lah, di rumah apa, enak apa. Gak garis-garis lipstick, gak pakai pupur-pupuran, lipstick digambar. Gak usah lah menghemat pada rumah apa. Papanya dilus-lus, ya wis. Padahal Tuhan akan bicara sama dia. Di dalam ibadah di rumah. Gak jadi. Jawabnya diundur lagi. Lah, saudara lakukan terus. Uyara di rumah lah, gak usah gosok-gosok baju, ngapain lah di rumah. Tuhan baik, Tuhan memang baik saudara. Itu bisikan siapa? Bisikan roh kita sendiri dan bisikan iblis. Saudara terima terus. Akhirnya doanya gak dijawab-jawab. Kok tambah sulit Tuhan ya? Iya memang tambah sulit. Kamu tambah bandel seperti Yunus. Tapi dia taat. Terus kenapa? Dan dia juga Yunus jeleknya apa? Yang keenam yaitu menyesal sama Tuhan. Dikabari Injil, balik ke Niniwe, selamat semua mau bertobat, kaget. Loh, kok Tuhan kok gitu sih? Nah, kita tahu rencana Tuhan itu gak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah memutuskan si A untuk pergi mengabarkan Injil di kota Niniwe, kita pun juga sama. Kalau saudara disuruh Tuhan berangkat, doa pagi, onsite. Ya onsite, nanti di rumah nggak bisa apa-apa kamu. Ya, dia pergi nyesel, ngamuk-ngamuk. Dalam Yunus 3 ayat 10 dikatakan apa? Tuhan melihat gambarnya itu, di mana orang Niniwe itu seperti itu. Tuhan membatalkan apa yang direncanakan kota Niniwe. Yang keenam, yang ketujuh, yaitu dia itu orang yang tidak toleransi. Gak toleran. Kita bukan jangan gitu ya, kurang toleran. Tuhan menyelamatkan dia gak terima, marah-marah dia. Dan juga dia orang yang egois, dia menyesal. Akhirnya apa? Dia katakan sini marahnya kayak gitu saudara. Janganlah kita marah seperti di gambar ini, gak baik di hadapan Tuhan. Orang marah itu orang yang bodoh. Kita masuk sekarang kelanjutannya, yaitu masuk di dalam pelajaran rohani dari karakter Yunus. Pelajaran apa yang pertama? Kita jangan lalai, lupa. Lalai itu gak gobres. Ya, apa akibatnya? Kutuk yang terjadi. Yeremia 48 ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan dengan lalai. Saudara kita sudah ditugaskan mungkin sama sekolah minggu, guru sekolah minggu, menyampaikan firman minggu depan. Kita harus siap saudara. Jangan lalai. Kalau lalai, terkutuklah Tuhan katakan. Dan jangan sampai lalai. Kalau lalai ini terjadinya seperti Yunus. Pelajaran kelanjutannya apa? Sekarang kita belajar tentang kemurahan. Kemurahan itu apa? Kemurahan yaitu seperti Yunus 4 ayat 2b dikatakan bahwa engkaulah Allah pemurahan. Tuhan itu bagaimana? Dia itu pengasih, pemurah, berlimpah kasih,
berlimpah kasih setianya, panjang sabar, dan dia akan menyesal bagi orang yang sudah ditentukan dia bertobat. Tuhan menyesal bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Saudara, hari ini saya tidak tahu Tuhan bicara apa melalui firman ini. Kalau Tuhan katakan ampunono, datang ke dia minta ampun, minta sorry, gampang saudara. Rasanya gampang, tapi hati malu Pak. Waduh, kok suruh minta ampun sih? Aku nggak salah loh. Kok susah? Bisa saudara. Jangan males. Tuhan memberkati bukan orang males. Tuhan memberkati orang yang tidak mampu dikasih kemampuan melalui Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara percaya itu. Oke Tuhan, saya tak berangkat, minta maaf. Berangkat. Saudara, jawaban dari saudara, doa saudara akan dijawab. Amin, saudara. Bikin juga minta kesembuhan sama. Ya, kesembuhan, saudara. Contohnya, sakit lutut di sini. Ya, bagian kita itu apa? Tuhan katakan, kamu harus gerak badan. Seperti gawe, yaitu angkat sini terus, ya harus tekun. Itu bagian kita. Janganlah saudara berdoa, Tuhan dalam nama Yesus lutut saya disembuhkan. Loh kok enak men, Tuhan diperintah-perintah. Bagian kita itu apa? Di tubuh kita yang kita sudah rusakkan sendiri karena makanan kita. Kok Tuhan disuruh diperintahkan dalam nama Yesus, diperintah suruh tinggi. Saudara, Tuhan katakan, bagianmu tuh mana? Kok enak-enak mau duduk-duduk tok. Tuhan bisa ngasih, Tuhan kasihnya limpah. Tapi jangan kayak gitu loh. Bagian kita harus tekun. Di dalam ketekunan itu mengajarkan bagi kita tuh taat, takut be Tuhan. Kalau kita nggak takut be Tuhan, nggak mau melakukan kebenaran, buat apa kamu berdoa tiap pagi? Bangkang terus, dikasih tahu, maka jawabnya doa nggak datang-datang karena itu. Ya 3 hal. Percaya, oke. Setia, ragu-ragu, kok setia kok kayak gini, podo ae, berangkat gak berangkat sama aja. Seperti saudara katakan Tuhan lakukan dalam Bilangan 14:28. Seperti kau katakan maka Tuhan lakukan. Jangan negatif, setia apalagi taat. Di dalam saudara mulai ketaatan terjadilah. Kelanjutannya yaitu kemurahan Tuhan itu seperti apa? Tingginya langit dan bumi. Di dalam Mazmur 103 ayat 11 Tuhan dikatakan, setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia atas orang-orang yang takut akan dia. Sebegitu besarnya. Saudara mungkin hari ini kaget ya, kok saya dijawab Tuhan, padahal saya melakukan belum Tuhan. Kok aneh Tuhan, ada apa Tuhan? Lah saudara perlu tanya, Tuhan lu kok moro-moro sembuh saya? Belum minum obat, belum minum apa, sembuh. Ada apa Tuhan? Tanya be Tuhan. Kesembuhan kalau dijadikan tiba-tiba, saudara tuh bangun pagi, seger semua, ada maksud Tuhan. Kemurahan Tuhan. Rum 2 ayat 4 dikatakan apa? Maukah engkau, saya katakan tidak ada sini. Ya, engkau menganggap kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya itu kau anggap sepi. Tapi ingat, di dalam saudara nama berkat Tuhan yang limpah, saudara kita perlu bertobat, saudara. Pertobatan apa Tuhan katakan? Yaitu pertobatan yang Tuhan mau. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa yang di surga. Kelanjutannya, apalagi sadarlah ya bahwa jangan khawatir akan kemampuan kita. Kalau kita membimbing orang yang baru mau dibaptis, mungkin saudara sering alami ya. Saya mau dibaptis, tapi saya nggak mampu loh. Saya takut dosa. Ingat saudara harus memberitahukan, mau membimbing dia. Saudara bagi orang yang mau dibaptis punya Roh Kudus, saudara harus kasih tahu. Kamu jangan takut. Gak bisa melakukan hidupmu takut dosa lagi. Enggak, katakan. Kalau saudara mau dibaptis, Tuhan ngasihkan Roh Kudus, ngasihkan kemampuan. Amin, saudara. Beritakan itu. Sering saudara, orang-orang yang mau dibaptiskan diundur terus. Karena apa? Mereka takut gak bisa melakukan. Karena pembimbingnya kurang bijaksana, kurang baca firman, gak tahu caranya. Ya, kalau dia dikasih tahu itu, dia akan bangun imannya. Oh iya, punya Roh Kudus ya. Lah,
Dia akan mau dibaptis. Saudara. Hari ini mungkin saudara harus memberitahukan ada orang yang mau dibaptis tapi belum sampai-sampai. Hari ini enggak kebetulan saya katakan hari ini. Saudara datang ke dia, injili dia, saudara percaya bahwa seperti Paulus katakan, di dalam kelemahan kita, Paulus senang, aku enggak lebih baik, aku enggak mampu apa-apa. Supaya apa? 2 Korintus. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9 yang katakan, maka firman-Mu kepadaku saya singkat aja, sebab itu dengan terlebih suka aku bermegah-megah di dalam segala kelemahanku. Di dalam kelemahan kita, Tuhan akan nyatakan kesempurnaan Tuhan, kuasa Tuhan. Saudara kalau lemah, gak apa-apa, saudara minta Tuhan kekuatan untuk menghadapi persoalan yang gak mari-mari ini tuh. Minta, seperti yang Allah katakan, justru di waktu kita lemah, di sanalah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin, saudara. Ya, kelanjutannya yaitu Tuhan itu tidak pernah hutang, saudara. Kalau kita menolong orang dalam kepapaan kita, kekurangan kita, Tuhan akan balas. Tuhan nama utang. Amsal 19 ayat 17, sana dikatakan apa? Yaitu siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Tuhan itu berbelas kasihan dan dia tahu dia gak mampu. Tuhan akan bayar Tuhan. Sebagai contoh, ya, Tuhan Yesus pada waktu di Galilea, dia akan menyeberang. Dia minjem perahu Petrus. Tuhan gak mau utang. Dia minjem perahu Petrus waktu itu dia menjala ikan gak dapat. Tuhan tahu. Tuhan menyuruh Petrus, aku pinjam perahumu, belayarlah ke tengah. Petrus bilang apa? Tuhan, sepanjang hari loh Tuhan, sampai tengah hari, sampai loyo aku gak dapat ikan Tuhan. Tapi karena Engkau yang merintah, aku taati. Nah, Petrus melakukan yang gampang, beber jebar jala gini tok loh saudara. Dia mau, maka terjadi mujizat. Kita pun juga sama. Hari ini Tuhan nyuruh apa? Perkara yang kecil saudara, lakukan. Ya, contohnya juga sama. Musa disuruh Tuhan angkat tangan. Musa angkat tangan. Laut itu akan kubelah. Musa nggak mikir seperti manusia. Angkat tangan buat apa Tuhan? Masa bisa dibelah? Tapi Tuhan, Musa itu nurut dengan perkara yang kecil. Dia hanya angkat tangan aja. Apa terjadi mujizat? Demikian juga halnya. Musa banyak menurutkan Tuhan yang gampang-gampang, kecil. Tuhan katakan, tunjukkan batu karang itu. Aku akan memberi minum bangsa Israel ini. Musa menurut. Nunjuk itu enteng loh saudara. Benar nggak? Ringan. Saudara sekering. Tuhan menyuruh saudara yang gampang-gampang. Tapi saudara nggak percaya. Nggak setia. Maka nggak terjadi jawaban, nggak datang-datang. Yang setia. Nggak enak. Jalankan gampang. Ya. Nggak mau. Yang nggak dijawab Tuhan. Kuat-kuatan Tuhan. Kuat siapa saudara? Kuat Tuhan toh. Saudara sadar. Ya. Nggak kebetulan hari ini. Saya kok ingat sepeda motor saudara. Ya. Saudara pagi-pagi bukan saya mencela orang saya motor. Enggak. Sepeda motor. Ya, saudara kasih sepeda motor roda 2. Dok datang bawa pagi. Mbok nyalakan lampu, saudara. 1. Kedua pakai helm, saudara. Saudara jangan pikir nggak ada polisi, tanda merah. Saudara mau ibadah. Saudara kita mengerti, pemerintah itu dari Tuhan. Kasih peraturan ini. Saudara jangan melanggar ketidaktaatan. Saudara terobos saya, saudara. Takut sama nggak takut sama siapa-siapa, takut telat. Ya. Karena kesalahan saudara. Akhirnya apa? Gak datang lagi jawabannya. Dari datang sini, waduh Tuhan kok gak jawab. Kok hatiku kok kayak kesejahta. Apa yang langgar jalan tiap hari. Pakai helm, gak mau pakai helm. Memang pendek. Mungkin gang 5A atau ke 5B sini. Harus pakai helm. Wegah memang. Memang tahu wegah. Tapi itu ketaatan pemerintah. Pakai helm. Meskipun gak ada polisi. Ada polisi saudara. Itu malaikat di surga melihat saudara. Setia gak sih peraturan Tuhan? Lu kayak gini loh. Yang perkara yang kecil gak mau lakukan. Saudara, jangan diteruskan saudara. Jangan teruskan. Nanti Tuhan tahu-tahu kalau Tuhan gak enak hati, saudara. Ini ya, yang tadi ya. Jala ikan
dapat ikan. Tuhan nggak mau mitoing, Tuhan nggak mau utang. Demikian juga satu kesaksian soal hamba Tuhan. Dia waktu tengah hari, dia ada besuk seorang ibu di rumah tangga, dan ibu ini cukuplah, gak mampu, kurang mampu banget ya tuh. Dia besuk, dan Tuhan besuk, terus dia pulang. Tengah hari, waktu jam makan. Hamba Tuhan nggak ngerti apa-apa. Waktu jalan di jalan satu respo, Dapang Sidmi, Tuhan nyuruh dia beli mie orang itu. Beli mie. Oh iyalah, jam makan ya. Dia nurut, saudara. Padahal di rumah itu dia berasnya habis, nggak tahu dia. Berasnya habis. Dia nggak mikir apa-apa. Oke, aku tak ikuti Tuhan, tak layani. Tak kasihkan mie-nya, apa ibunya menjerit, terima kasih Tuhan. Kaget dia. Bener-bener dia nggak ada makan tuh. Ya, Tuhan nggak mau utang, saudara. Dia nggak mikir ini apa, hamba ini pulang rumah. Belum sampai pulang rumah, istrinya kasih tahu, Papa, apa? Ada orang ngirim beras, Pak, sakarung, Pak. Kaget ya. Waduh, Tuhan kayak gitu ya. Nah, saudara, nggak mikirkan apa-apa, saudara. Tuhan balas, Tuhan nggak mau utang sama dia. Demikian juga halnya seperti kesaksian yang 2 tahun yang lalu, Tuhan. Seorang ibu pulang gereja, tak tahu ditagih sama orang, diminta orang duit 20.000 atau berapa, nggak tahu. Di dompet ibu ini adanya 20.000, sudah bersih, nggak apa. Tapi dia lihat, kasihan loh ibu ini ya. Wis tak kena sakono-kono di dompet gak ada, ya sudahlah, apa katanya nanti. Saudara, Tuhan nggak mau utang, saudara. Belum pulang, ya masih di mobil, telepon berdering, dapat order berapa kali lipat, 10 kali lipat yang dia beri. Amin, saudara. Ingat Tuhan, Amsal ini 19:17, Tuhan nggak pernah utang. Terus Tuhan, kelanjutannya apa? Ya, rahmat Tuhan itu nggak habis-habisnya setiap pagi. Kemurahan Tuhan limpah. Sebab itu jangan mau ditipu oleh setan. Perasaan hati sendiri yang sering kali menipu orang-orang sehingga yakin kemurahan Tuhan itu segitu aja. Secara umum, selagi masih hidup, masih bolehkah kemurahan Tuhan itu dilimpahkan kita? Minta syarat-syaratnya apa? Minta ampun Tuhan. Dan siapa yang harus mendapatkan kemurahan Tuhan itu? Yaitu orang yang percaya, saudara. Firman ini Yahya 3:16, saudara. Saya minta peneguhan dari Tuhan. Kemarin, setelah tiba-tiba ayat ini keluar di dalam pembicara, saya kaget loh. Hamba Tuhan kok saya ngomong kayak gini. Peneguhan firman Tuhan bahwa saya diuji sama Tuhan menyampaikan firman ini. Yahya 3:16, saya kaget, saudara. Kurang cukup, saya kurang yakin. Tuhan, benarkah yang kau maunya ada yang saya catat ini dari engkau? Tuhan kasih peneguhan lagi. Kemarin di guruku sekolah minggu, dia cerita-ceritanya Yunus, tahu muncul. Waduh, peneguhannya. Berarti saya harus menyampaikan firman ini, enggak saya ganti. Oke, saya teruskan. Meskipun 1-2 diceritakan si A belum lengkap, saya lengkapi itu. Tuhan urapi, saudara. Saudara, firman Tuhan pada hari ini untuk kita semua. Kemurahan Tuhan jangan dilalaikan. Amin, saudara. Kemurahan apapun, saudara. Saya tidak tahu terjadi apa, saudara pulang ini. Saya minta kesembuhan. Hari ini pun terjadi kesembuhan. Saya amin, saudara. Nggak tahu, saudara. Apa Tuhan jawab juga nggak tahu. Setiap orang masalahnya masing-masing. Karena Tuhan ciptakan terus. Dan kelanjutan Tuhan katakan apa? Bagi yang tidak mau bertobat itu apa maksudnya? Menghina Tuhan. Dikasih seperti 2 Korintus 6 ayat 1 dikatakan, dan dengan bekerja sama kami juga menasihati agar kamu menerima anugerah bukan untuk dengan yang sia-sia. Kasih anugerah kemurahan Tuhan tuh, tanya Rum 2 ayat 4. Nanti akan terjadi apa kalau tidak lakukan dengan benar, dan ketika melakukan seperti yang dilakukan oleh Yunus, apa yang terjadi? Yaitu dimakan sama ikan paus, masukkan ke perutnya. Ikan paus masuk yang nggak apok, saudara, nggak enak, saudara. 3 hari, untungnya 3 hari. Seminggu mungkin dia sudah meninggal. Tapi Tuhan lihat hati, saudara. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat iman. Markus 2 ayat 5 dan Markus 2 ayat 8. Tuhan melihat iman, yaitu seperti contoh, yaitu contoh apa? Yaitu waktu Tuhan Yesus menginjil satu rumah, yaitu seorang lumpuh, dia tidak bisa masuk rumah, dia buka atap dari atas, masuk ke bawah. Tuhan melihat iman orang yang lumpuh. Tuhan kata, Tuhan melihat iman. Hari ini kau disembuhkan karena iman sebesar engkau tidak ada di bangsa Israel. Tuhan melihat iman.
Yang kedua, apa? Tuhan melihat di hati, saudara. Hati orang itu Tuhan lihat, ini mencari aku dengan sungguh-sungguh, maka disembuhkan, saudara. Yang Tuhan lihat itu hati kita, kemana arahnya. Cari Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan maunya. Dan kelanjutannya, pengertian tentang kemurahan, yaitu seperti saya katakan, jangan mampu. Dan yang kedua, yaitu jangan khawatir dan sadarilah bahwa segala yang Tuhan berikan dari Tuhan. Saudara mungkin lihat di sana ada him, yaitu seperti dalam Rom 11 ayat 36, katakan segala sesuatu dari Dia, dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janganlah kita dalam melayani itu cari pujian, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara jangan senang dipuji, jangan, tolaklah. Jangan menjadi sombong, itu karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Saudara diberkati, disampaikan melalui lidah saudara, karena saudara berkenan jadi berkat orang lain. Terima kasih sama Tuhan, bisa dipakai terus. Lanjutannya, yaitu janganlah sombong, rendah hatilah dalam Tuhan. Tuhan akan menjawab segala kerendahan hati dan tulus karena Tuhan. Tuhan akan menjawab, saudara. Waktu sudah berjalan terus, saudara. Dan apakah kemurahan itu anugerah Tuhan bisa diberikan, kita doakan untuk lain? Jawabnya boleh. Kita bisa mendoakan kemurahan Tuhan, dan bahkan kemurahan Tuhan apa? Doa syafaat itu penting, saudara. Kadang kita waktu berdoa diingatkan Tuhan, wajah si saudara harus doakan dengan langsung, jangan diundur-undur. Ada apa Tuhan dengan dia? Saudara doakan, ya, penting itu. Kelanjutannya apa? Dalam kehidupan sehari-hari sering mengerjakan berlebih-lebih dalam kita pelayanan Tuhan kita nggak sadar, Tuhan bisa kasih kelebihan dalam pelayanan. Tahu-tahu lagunya itu menggerakkan orang lain dan dia bisa bertobat dengan lagu-lagu, itu urapan Tuhan. Berkat apa? Berkat kita doa sebelum melayani Tuhan. Tuhan urapan datang, maka Tuhan akan berikan kelimpahan kemurahan pada waktu kita pelayanan berkelebihan menjadi alat Tuhan. Dan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan. Filipi 4:19. Lanjutannya apa? Dan contoh-contoh Tuhan, jangan seperti Daud, Nebukadnezar, dan kelimpahan, ingat, kelimpahan berkat jasmani karena tipu daya, dan Tuhan belum merampasnya dengan segera. Hati-hati. Jadi saudara mungkin cari nafkah, cari apa dengan jalan yang tidak beres. Jangan merasakan itu berkenan. Hati-hati saudara. Kembalikan. Saudara kalau minjem barangnya orang lain dan bukan punya saudara, kembalikan. Mungkin dia butuh pada saat itu. Demikianlah saudara, dalam pelayanan pun juga saudara katakan tadi sudah saya singgung-singgung, saudara bisa melihat lagi di rumah. Sesungguhnya khotbah ini sudah saya sampaikan pada tahun 23 waktu Covid, saudara. Januari, di mana mungkin Frida masih di Amerika pada waktu itu, ya. Saudara, sebab itu haruslah kita hati dalam pelayanan. Dikatakan apa? Hati yang benar membuka jalan mujizat. Pengampunan mengalirkan berkat. Dan kebaikan mencingkapkan kuasa Tuhan. Saat hati si jaga tulus, Tuhan bertindak cepat dan memulihkan, membawa pemulihan. Saudara, ingat saudara itu, kelanjutnya kunci pemulihan itu apa? Bukan seberapa engkau tahu, tapi seberapa engkau taat. Hari ini saya berikan firman itu mengenai kemurahan supaya taat. Dan Daud dan Saul itu beda, saudara. Daud tanya sama Tuhan, dia itu ingin taat. Kalau Saul tanya sama Tuhan, dia ingin tahu. Saudara hari ini termasuk yang mana? Saudara ingin tahu apa taat? Saudara datang pagi-pagi, contoh yang siapa? Teladan yang sudah berikan. Dan renungannya itu, Tuhan itu tidak berdiam diri terus dikala kita jatuh. Dia tetap akan membela dan memperlakukan kita sampai kita diangkat kembali. Demikian firman Tuhan. Saudara, jangan khawatir, saudara. Sebentar ya. Ya, jangan khawatir. Saudara lihat gambar-gambar ini, yaitu yang pertama, yaitu
Orang khawatir itu merobek-robek firman Tuhan. Merobek-robek firman Tuhan. Sini katakan, ini merobek-robek firman Tuhan. Kalau kesukaran datang, apa yang terjadi? Ada dua beda, orang beriman dan orang dunia. Kalau orang beriman itu apa? Reaksinya betul dan imannya tumbuh dan ada ucapan syukur, maka terjadilah jawaban buah dari iman. Kalau orang dunia itu bagaimana? Orang dunia itu reaksinya salah, khawatir, dan akhirnya binasa. Jangan banyak khawatir. Orang khawatir itu berarti menghina firman Tuhan, nggak percaya yang Tuhan katakan. Itu termasuk juga kesetiaan, termasuk kataan. Semoga firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan di hadirat-Mu, hamba-Mu telah berhenti berbicara, menyampaikan segala yakin, itu pesan hati-Mu tentang kemurahan Tuhan. Kami yakin dan percaya, anak-anak-Mu di sini semua, maupun yang online pun telah banyak menerima kemurahan-kemurahan. Mereka pun tidak tahu, tidak mengerti Tuhan. Bukakan hari ini, mengerti tujuan kemurahan Tuhan itu. Jangan sampai kekerasan pun tiba seperti dalam Rom 11:23, sehingga Tuhan melakukan apa yang sudah kita perbuatan salah dan tidak mau bertobat Tuhan. Semoga pelajaran Yunus ini mengajarkan kita jadi anak-Mu harus berani berkonsisten apa yang sudah salah, mau diterima, mau dicewer, mau dipukul, mau apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Sebentar lagi anak-anak-Mu semua akan meninggalkan ruangan, maupun di online pun juga sama. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, dari Allah Bapa, Anak, Tuhan Yesus Kristus, urapan roh, karunia-karunia roh, dicurahkanlah terus menerus sampai kedatangan Tuhan yang keduanya. Yang terima berkat Tuhan pada hari ini, kita ucapkan terima kasih. Mari kita sama katakan amin. Tuhan memberkati.